Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Noviana Ekawati Hasibuan dengan NIM 11920724539 dari kelas Ilmu Hukum F semester 4 akan menyampaikan materi mengenai struktur penyelenggara daerah, di mana untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Pemda dan Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Nur Hidayat SH MH. Yang pertama, arti administrasi. Menurut Profesor Prajudi Atmo Sudirjo, membedakan administrasi menjadi dua pengertian. Yang pertama dalam arti sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor atau office work seperti tulis-menulis, pengetikan surat menyurat, termasuk komputer atau agenda kearsipan. Sementara administrasi dalam pengertian luas dapat dibedakan menjadi tiga sudut. Yang pertama proses, yang kedua fungsi atau tugas, yang ketiga kepranataan atau institusi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa administrasi mempunyai pengertian yaitu aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja demi mencapai tujuan. Yang kedua, pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menggunakan asas-asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD direposisi dari Badan Legislatif Daerah menjadi unsur penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini dipertegas dalam pasal 40 bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara daerah. Dengan demikian, DPRD berada dalam ranah sama dengan pemerintah daerah dan struktur hubungan dengan pemerintahan pusat. Dengan kata lain, DPRD berada dalam rezim pemerintahan daerah. Yang keempat, ada perangkat daerah. Dalam pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perangkat daerah adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada daerah melalui sekretaris daerah. Perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah terdiri dari 5. Yang pertama, sekretaris daerah. Yang kedua, dinas daerah. Yang ketiga, lembaga teknis daerah. Yang keempat, kecamatan. Dan kelima, kelurahan. Yang kelima, ada pegawai daerah. Pegawai daerah adalah pegawai yang ditugaskan di kantor pemerintahan daerah setingkat dengan provinsi, kota, kabupaten, ataupun desa. Hampir sama dengan PNS yang bertugas di pusat. PNS daerah juga berperan mengambil dalam kebijakan yang mengandung kesejahteraan rakyat. Bahkan peran pegawai daerah juga sangat penting dalam perekonomian daerah sebagai sumber daya manusia yang unggul di daerahnya. Pegawai daerah dituntut memecahkan masalah pemulihan industri daerah dan perbaikan pendidikan serta kesejahteraan daerah tersebut. Yang keenam, ada keuangan daerah. Keuangan daerah sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian, maka keuangan daerah tersebut pada dasarnya menekankan pada dua pokok, yaitu tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah yang terkait dengan keuangan daerah. Yang ketujuh, ada alokasi umum dan alokasi khusus. Di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK, dan dana bagi hasil digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. Dana alokasi umum digunakan sebagai pemerataan fiskal antara daerah atau fiscal equalization di Indonesia, sedangkan dana alokasi khusus atau DAK berperan sebagai dana yang didasarkan
materi mengenai struktur penyelenggaraan daerah. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.